artinya secara pasar mudah diserap. Hanya masalahnya produk kita ini cukup bersaing atau tidak, karena di produk properti itu ada dua yang menjadi patokan, satu terkait dengan legalitas dan terkait dengan kualitas. Jadi hukumnya di produk properti adalah wajib ain, itu adalah legalitas pasti, karena beli properti adalah beli legal, dia bukan beli barang. Dan kedua adalah kualitas. Kualitas tidak hanya masalah spek, tapi masalah value. Value apa yang ada di produk kita tersebut. Nah, itu dasarnya. Nah, ketika dulu orang jual properti, dulu mungkin sawah aja ditancapin spanduk bisa laku. Ya enggak? Bahkan kita bisa melihat tuh, kalau dia punya uang, pasti dia akan iklan. Kalau dulu untuk melihat developer itu bonafit atau tidak, kita lihat aja iklannya ada di Kompas nggak gitu. Kalau ada di Kompas berarti itu developernya bonafit. Karena apa? Iklan di Kompas itu pasti mahal. Satu halaman itu udah ratusan juta. Kalau mau seperempat ya bisa puluhan juta. Artinya dulu developer besar kecil itu kelihatan. Kalau billboardnya di mana-mana pasti dia developer besar. Karena apa? Biaya promosinya mahal. Tapi per hari ini kita bisa mensiasati bahwa bisa kita tekan biaya promosi dengan digital. Apa tuh Ashikin Sejak ID? Asya. Oke, sejak COVID tahun 2020 kemarin, banyak sekali migrasi orang yang melakukan promosi Apa? secara konvensional terus bergeser ke digital. Tapi banyak juga yang menganggap digital itu hanya WA, hanya website, hanya sekedar memindahkan, hanya Facebook dan lain-lain, hanya memindahkan brosur cetak menjadi brosur digital. Memang iya begitu, tapi kalau kita lihat hari ini hampir 99% orang beriklan di digital. Artinya media internet hari ini menjadi media satu-satunya bahkan. Ada nggak yang main di offline? Ya satu dua lah, tapi itu sifatnya hanya reminder saja kalau dia ada billboard satu dua. Tapi di internet hampir semua orang bermain. Dan yang uniknya adalah di digital sekarang, di internet sekarang, atau di cloud sekarang ini, kita tidak bisa melihat ini sebenarnya besar atau kecil. Jadi kita bisa bersaing di cloud sekarang ini bahwa saya yang punya 3 unit atau 4 unit bisa bersaing dengan 30 unit. Tinggal banter-banteran iklan saja. Nah, ketika bicara banter-banteran iklan, otomatis itu terkait dengan kreativitas dan budgeting. Nah, kreativitas itu wajib ain hukumnya. Artinya, kita jualan visual di digital sekarang itu, visual akan menjadi tolak ukur utama, atau yang disebut sekarang adalah konten. Konten itu adalah menjadi hukumnya wajib dikuasai. Kalau tidak, iklan kita akan biasa-biasa saja. Dan harus diingat, digital hari ini itu semua orang main di digital. Semua orang main di internet. Sehingga kalau kita biasa saja pasti akan di-skip dan ditinggalkan orang. Jadi kekuatan visual itu menjadi faktor utama untuk iklan per hari ini. Yang kedua adalah pasti budget. Tapi budget bisa kita akali. Dengan budget banyak pun, kalau kontennya tidak menarik, pasti akan boncos. Jadi kombinasi antara efektivitas budget dan kreativitas itu menjadi utama. Tapi kreativitas hari ini menjadi yang sangat-sangat dibutuhkan. Dulu orang bicara, kalau mau bikin gambar, sekarang harus menguasai alat software yang rumit. Dia harus bisa Photoshop, dia harus bisa Corel Draw, bahkan kemampuan copywriting-nya menjadi biasa-biasa saja. Tapi hari ini, dengan kemajuan teknologi, orang sudah tidak butuh lagi laptop yang canggih-canggih untuk bikin desain konten ya maksudnya ya. Dia tidak perlu lagi bikin beli laptop yang harganya 20 jutaan untuk bikin hanya buka Photoshop dan Corel Draw. Hari ini dia cukup pakai HP, dia gunakan Canva, dia gunakan banyak sekali di HP itu di Android yang bisa digunakan untuk ngedit gambar. Apalagi dengan adanya ChatGPT per hari ini,
dia bisa dengan mudah untuk membuat copywriting. Nah, disinilah alat ini kita bisa gunakan atau tidak, itu tergantung kita teman-teman hari ini. Orang menganggap, itu kan cuma chat GPT. Ya, betul. Justru hari ini alat itu adalah alat yang disediakan oleh cloud internet hari ini untuk mempermudah kita. Jadi kalau kita tidak update per hari ini, atau update tidak hanya dari sisi visual dan copywriting, kecepatan juga. Karena seperti hari ini saya udah bikin desain, sudah tidak menggunakan laptop saja. Jadi pakai HP aja udah berada dimanapun sekarang. Mau di kereta, mau di bandara, mau di stasiun, mau sambil nonton bola, sambil apa, eh, dibantu dengan Android hari ini, dan spek tidak perlu gede-gede juga Android. HP yang 2,5 juta sekarang udah bagus-bagus untuk bikin konten. Jadi kecepatan sekarang ini. Jadi menyiapkan konten untuk 30 hari ke depan mungkin hanya butuh satu jam kurang lah gitu. Atau bahkan setengah jam hari ini bisa dengan kombinasi beberapa software yang ada di Android. Jadi itu. Jadi kekuatan produk itu nomor satu dalam jualan. Saya bilang tadi, produk properti itu tidak lepas dari legalitas dan kualitas. Legalitas terkait legal itu wajib, dan kualitas itu terkait dengan spesifikasi dan value. Kemudian ketika produk ini sudah bagus, kita butuh alat. Alat media yang efektif per hari ini adalah media digital, atau umumnya dari medsos. Di Meta itu lebih mudah sekarang ini. Nah, ketika itu sudah ada alat, pertanyaan berikutnya harus ada pelurunya kan. Pelurunya adalah konten itu. Nah, konten sangat dibutuhkan untuk tembakannya lebih tajam apa tidak. Artinya pelurunya tumpul pasti akan susah untuk menembus. Tapi kalau dia tajam dan sangat efektif, itu menjadi menarik. Sebab kalau tidak digital, jatuhnya jadi mahal juga. Kayaknya gampang tuh, sehari cuma 50.000 atau 100.000, tapi kalau nggak ada hasil, rasanya mangkel gitu. Teman-teman, kalau udah sehari, 2 hari jalan masih oke, 3 hari nggak ada respon, 4 hari, biasanya udah malas. Karena memang dia gaib bentuknya. Ini benar-benar dilihat orang, atau sebenarnya akal-akalan aja. Nah, ditambah lagi sekarang Meta, di Meta, Facebook dan IG, algoritmanya kan berubah-ubah terus. Artinya kalau kita ngikutin gayanya Meta, pasti Meta punya kepentingan bisnis di situ. Pasti dia akan berubah kapanpun. Nah, kita nggak begitu khawatir lah dengan perubahan-perubahan logaritma dan lain-lainnya itu. Yang penting, satu, sekali lagi, produkmu bagus, kontenmu kuat. Itu jauh lebih bermanfaat, teman-teman fokus di situ. Karena jualan properti nggak bisa kayak kita jualan jilbab cepat sekali, nggak bisa juga. Dia butuh waktu. Waktu satu, ketika tanah dipersiapkan pasti butuh persiapan lahan, persiapan legal dan lain-lain. Nah, waktu ini yang 1 tahun mungkin sampai 2 tahun persiapan lahan tersebut bisa digunakan untuk membangun branding. Jadi tidak perlu harus dipush pakai budget juga, dan nggak perlu juga buru-buru, tapi selagi itu dipersiapkan, teman-teman sudah membangun merek untuk dikenalkan. Jadi saya pikir iklan di properti bilang mudah per hari ini, ya, karena memang kita dibantu dengan banyak alat, tapi akan menjadi sulit ketika teman-teman sudah dikasih alat, sudah dipermudah, tapi tidak bisa memanfaatkan media yang ada sekarang. Dan itu harus diingat, hampir semua developer seluruh Indonesia ini menggunakan alat yang sama. Jadi persaingan hari ini sebenarnya jauh lebih susah dibandingkan dulu. Kalau dulu yang ikut pameran, satu stand 10 juta, 30 juta, bisa kita dapat pasar. Tapi hari ini dengan iklan 10 juta, 30 juta belum tentu dapat konsumen kita. Kalau cara beriklannya juga salah. Jadi penekanan saya di hari ini, karena memang zamannya sekarang udah zaman digital, zamannya AI, manfaatkan itu sebaik mungkin. Begitu Mas pengantarnya. Aku lali ya Mas Popo ini. Nggih. Tio, Mas Gingin. Mas Tio. Nggih. Jadi pengantarnya begitu. Jadi lebih baik mungkin kita lebih tanya jawab ya. Tadi saya share itu materi di Mas Fajar. Jadi kalau Oke. teman-teman butuh nanti hubungin admin aja.
Oh, nggak di-share di malam ini, Mas Kikin. Monggo, mau di-share malam ini, monggo. Oke, Itu. nanti mungkin Karena itu sangat di-spill-spill. teori banget. Jadi saya lebih, karena waktunya saya pikir lebih banyak ke studi kasus teman-teman aja. Oh gitu. Ya, ini sekedar slide sedikit, nanti di Ya, review sama Mas Kikin, terus ya, biar jadi pertanyaan teman-teman gitu mungkin ya. ya, betul. Ya, jadi ini saya membuat formulasi. Formulasi untuk mempermudah kita belajar. Makanya saya dulu, kalau kalau kita dulu belajar membaca kan A B C D E gitu, ada huruf konsonan di situ A I U E O gitu kan. Nah, ini saya coba terjemahkan dalam bentuk yang simpel, tujuannya ya kita sama-sama belajar. Jadi untuk mengingat saja. Coba lanjut, Mas. Hmm. Ya, AIOEO itu satu, dia A itu artificial intelligence yang hari ini disebut AI itu atau AI. Bagaimana AI membantu dalam otomatisasi. Jadi sekarang ada WA sudah otomatis, termasuk yang teman-teman lupa adalah ketika pengen penetrasi pasar, teman-teman bisa melakukan analisa data. Nah, di Gemini hari ini bisa melakukan analisa data dulu sebelum nembak. Sebenarnya produk saya ini mudah atau susah sih gitu. Nah, itu bisa dilakukan riset. Jadi hari ini riset mudah banget kita. Dulu saya tahun 2000 berapa ya? 2011-an itu pernah terlibat di rencana pembangunan apartemen. Ada 9 tower tuh. 9 tower, masing-masing tower itu minimal 15 kamar, 500 kamar di Jatiasi, Bekasi. Nah, itu kita sebelum menentukan produk ini mau mau tipe studionya berapa, mau tipe two bedroomnya berapa, dan lain-lain, kita melakukan riset pasar. Dan riset pasar itu mahal, bisa habis 500 jutaan itu kalau riset pasar untuk proyek sebesar itu. Dan itu dilakukan secara offline. Kita melakukan berapa spot titik, melakukan tanya jawab, kemudian ada kuesioner dan lain-lain. Hanya untuk menentukan bahwa apartemen yang kita pakai ini apartemen yang kelas mana sih sebenarnya, kelas studio atau kelas apa, atau kita menciptakan produk baru. Nah, makanya kemarin dari data analisa pasar itu kita menentukan namanya apartemen pekerja. Jadi hanya kebutuhannya hanya sifatnya hanya transit. Jadi dia hanya tidur dan aktivitas di sana tidak begitu banyak karena konsep pengembangan developer sekarang kan TOD ya, Traffic Oriented Development. Artinya apa? Pergerakan itu jauh lebih cepat, bukan jauh lebih dekat. Jadi kalau rumahnya 70 kilo dari Sentolo gitu. Apakah jauh 70 kilo? Ya, kalau itu hanya ditempuh dengan 15 menit naik kereta, berarti dia dekat. Ya enggak? Jadi lebih cepat. Nah, orientasi sekarang itu lebih cepat, bukan lebih dekat. Karena perkembangan. Tapi itu berdasarkan riset. Makanya hari ini riset kita tidak perlu semahal itu dan rumit. Cukup dilakukan kalau teman-teman buka di Gemini hari ini, itu bisa melakukan analisa pasar. Termasuk pergerakan konsumen hari ini itu kemana gitu. Itu. Kemudian yang kedua adalah AI. I-nya itu adalah strateginya. Jadi membaca tren. Benar nggak produk saya tipe 30 hari ini itu sangat dibutuhkan. Bahkan regulasi pemerintah per hari ini itu ada tipe tipe biro ya. Biyen ki ono tipe 21 dulu Biyen. Sekarang tipenya kecil sekali dengan tanah 40 tuh. Bayangin tanah 40 itu berarti 5 kali 8 ya. Sempat hampir 5 di kali anu 14 tuh, Mas Kikin apa? kemarin. 14 meter persegi, tapi dianulir Oh iya, kemarin. 14 meter persegi. Ya itu tadi, tapi itu normatif karena apartemen aja orang beli kamar doang kan sebenarnya. Hanya luasan 4 kali 6. 4 kali 6 24 itu. Itu yang ideal, tapi banyak sekarang kondominium dan lain-lain, dormitory itu lebih kecil banget. Bahkan saya lagi setting itu 3 kali 5 tuh, jual kamar doang tuh. Jadi itu berdasarkan tren juga. Jadi teman-teman gunakan tadi A-nya itu analisa pasar, bikin semua automatically, personalisasi marketing, bahwa gaya marketing dengan semua masuk masuk ke digital per hari ini, berarti harus ada ciri itu. Nah, teman-teman udah mulai itu membuat ciri produk teman-teman itu sendiri. Kemudian strateginya. Lanjut.
Nah, itu AI. Nah, terus kemudian ada U. Nah, unique selling. Nah, ini juga yang saya bilang tadi, ketika teman-teman lakukan analisa pasar dan ketemu pola pasarnya dan lain-lain, teman-teman harus berjibaku melawan produk-produk kompetitor kan. Makanya harus dicari uniknya, unik dari produk kita tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu menjatuhkan produk kompetitor sebenarnya. Cukup produk kompetitor bergaya A, bergaya B, ya nggak apa-apa juga kita menciptakan gaya C gitu. Beresiko nggak? Saya pikir hari ini orang banyak terjebak di red ocean. Red ocean itu adalah berdarah-darah ke produk yang sama gitu. Tidak pernah mencoba berdasarkan data, sekali lagi ya, berdasarkan analisa untuk menciptakan blue ocean. Artinya produk yang sedikit berbeda gitu. Mungkin dari sisi desainnya atau konsepnya, kan sekarang ada konsep eco living, konsep rumah sehat, dan lain-lainnya itu. Nah, itu penting. Kemudian yang keempat adalah emotional connection. Nah, kita dengan media sosial itu kesempatan kita untuk membangun kedekatan emosional. Nah, itu akan dibuat dalam bentuk storytelling biasanya atau copywriting yang benar-benar masuk dengan kebutuhan dia. Nah, kalau kita baca iklan per hari ini lebih banyak apa ya, ya menawarkan produknya aja tanpa ngajak berdialog dengan audiennya gitu. Jadi produk saya tipe sekian, harga sekian, promo, hadiah kulkas dan lain-lain, ya begitu-begitu aja, tapi tidak pernah dibangun. Dengan adanya unique selling yang sudah ditemukan itu ya, karena satu, misalnya konsep saya lebih ke eco living gitu. Uniknya apa? Oh, karena ada pintu samping yang selama ini jarang sudah, karena dengan muka 6 biasanya lahan samping itu nggak ada. Bahkan lahan belakang sudah habis dipenuhi dengan bangunan, sehingga sirkulasi udara nggak dapat. Berharap dapatnya dari depan kan gitu. Ketika depan ditambah kanopi, carport, udara sudah tertutup. Artinya di dalam sudah tidak dapat aliran udara yang bagus. Akhirnya pakai AC gitu. Padahal kalau di samping dibikin bukaan, itu menjadi sirkulasi udara menjadi bagus. Artinya penggunaan AC, penggunaan cahaya bisa diminimalkan. Nah, itu juga unique selling yang harus dibangun. Jadi dalam membangun komunikasi dengan audiennya, nggak melulu tentang spek-spek itu, tapi ada cerita di situ, bangun cerita. Nah, ini pun bisa dibantu dengan menggunakan AI juga, storytellingnya. Kemudian adalah O. O ini omnichannel. Jadi ketika ditanya sebenarnya lebih bagus Facebook atau lebih bagus Instagram atau lebih bagus TikTok atau apa gitu. Kalau saya gunakan semua channel. Karena kita tidak tahu channel mana yang efektif buat kita. Tidak semua produk itu sama gitu. Jadi yang teman-teman ada TikTok, bikin TikToknya, bikin metanya, Facebooknya atau IG-nya, bahkan landing page-nya. Jadi siapkan dulu media-media promosi ini di awal sebelum produk teman-teman itu dipublish. Jadi ketika orang nyangkutnya di TikTok, ya dia akan mencari informasi yang tepat lain. Karena pasar sekarang random. Mungkin orang tua sekarang lebih banyak di Facebook, itu persepsi kita. Tapi sekarang udah bergeser ke IG. Kenapa di IG? Karena fotonya bagus-bagus. Bahkan orang tua sekarang bergeser ke TikTok karena lebih menghibur hari ini tuh dan lain-lain. Jadi nggak bisa dibilang ini media sampah, ini media premium. Udah susah sekarang, sangat random banget. Jadi gitu. Jadi A, I, U, E ini untuk mengingat kita tadi ada A, ada I, ada U, ada E, ada O. Gitu, Mas. Secara garis besarnya begitu. Dah 26 menit lumayan. Oke. Suaranya hilang. Mas Tio, suaranya hilang. Mbak, cek. Ya. Oh, habis Mas baterainya ternyata. Jadi kita buka interaktif aja.
Ya. teman-teman kalau misalkan ada studi kasus yang bisa dihadirkan sama pakarnya ini akan lebih bagus gitu ya. Jadi langsung studi lapangan, relate dengan kejadian dengan ilmunya. Kebetulan pakarnya pas lagi di sini. Kesempatan. Monggo yang mau bertanya bisa kasih tanda di layarnya untuk buka open mic. Raise hand atau lewat chat. Kalau misalkan ini lewat chat juga boleh. Dan malam ini spesial sekali karena ini pesertanya terbanyak, Mas Gingin. Oh ya, berapa nih udah? Sampai mentok, Oh, sampai batas kita habis. padahal promosinya hari ini doang ya. Betul. Ya ini Ya, karena memang ini kepakarannya sudah nggak diragukan lagi ini. ya, makanya teman-teman kalau ada pertanyaan monggo, saya studi kasus saja karena materi ini nanti bisa dibagikan. Jadi kalau saya terlalu banyak baca nanti kayak dongeng aja gitu. Untuk materi nanti kita share di channel pesantren ya. Jadi Ye. teman-teman bisa langsung ini dan hubungi admin nanti kalau misalkan minta apa namanya materinya. Monggo Resen yang mau berinteraksi dengan Mas Kinkin atau Pak Kinkin. Kalau Mas Tio hari ini gimana? Eh, Kalau dapat kabar dari teman-teman, penjualan properti stabil, Saat menaik? ini pas Ya. lagi menarik-menariknya nih. Butuh Oh iya. orang-orang terpilih untuk bisa tetap berjalan ya. Karena keadaan global yang lagi tidak pasti. Kadang-kadang kalau di dunia penjualan itu kan berat pun kalau ada kepastian akan lebih enak gitu ya, Mas Ingin. Tapi keadaan saat ini kan lagi bolak-balik kebetulan kan di Seandainya dunia, memang hari ini penjualan sulit gitu, apa yang harus kita lakukan? nah itu dia tuh. Hmm. Oh, sudah Karena ada kan, ini, Mas Kinkin. Sudah ada oke, beberapa yang resen. ya. Pak AMB, monggo Pak AMB. Baik, terima kasih Pak. Izin saya nggak on kamera Pak ya, lagi makan sambil makan. Izin. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo. Izin salam kenal Pak. Saya Ilham dari Samarinda. Ini saya mau tanya Pak. Kita ini lagi ada proyek baru yang mungkin menyasar pasar-pasar yang high end karena perumahan yang kami coba tawarkan itu minimal di harga 1 M sampai 2,5. Nah, kita sudah mencoba untuk beriklan dan membuat konten selama 4 bulan ini, tapi ternyata hasil dari iklan itu kurang kena, kurang impactful gitu Pak. Apakah yang saya mau tanyakan ini, apakah memang di pasar harga rumah 1 M ke atas itu tidak terlalu impactful ketika kita beriklan? Karena berkaca dari beberapa perumahan mewah yang ada di sini, itu dari sisi iklan itu mereka nggak terlalu main di situ Pak, tapi lebih ke banyak offline kayak gitu. Apakah benar atau hanya sebagai asumsi saja? Karena kami merasa kayaknya kurang kena kalau iklan Pak, kalau di harga segitu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Mohon Oke. pencerahannya. Makanya tadi pertanyaannya, sebelum teman-teman beriklan dengan media apapun itu, pastikan bahwa produknya memang udah unggulan. Nah, unggulan kita itu bisa dilihat dari data kompetitor. Jadi ketika ada data kompetitor, teman-teman harus bisa bisa bersaing dari data itu dulu. Jadi kalau kompetitor rumah mewahnya tipe berapa? Dari Mas. tipe 80 Pak sampai 193. Oke, tipe 80 tanah. Tanah 7 kali 14. Oke, harga Kalau sekarang di 1 M Pak. 1 M. Nah, yang kompetitor laku itu tipe berapa?
kalau di sini sih ada beberapa yang kayak perumahan Agung Podomoro, Ciputra, itu memang sih kalau tipe 40-nya dia udah 1 M sih Pak, di angka 1 M. Karena memang dari sisi fasumnya memang ya lebih baik sih. Nah, itu. Jadi sudah kelihatan pembandingnya. Jadi pembandingnya kalau Agung Podomoro yang dia jual bukan hanya sekedar tipe luasan bangunan, tapi sudah kawasannya. Nah, kita berani bersaing nggak dari sisi itu? Kalau dengan tipe yang sama sekalipun, harga kita agak lebih murah sedikit sekalipun, orang pasti akan beli punyanya Agung Podomoro karena secara brand mereka sudah kuat. Karena yang dia beli tidak hanya rumahnya, tapi adalah lingkungannya juga. Nah, kita punya keunggulan apa nih dari sisi ini? Kita hanya menjual klaster saja tanpa fasilitas atau tanpa kelebihan-kelebihan atau value lain yang bisa diandalkan. Kalau tidak bisa bersaing dari sisi produk value-nya itu, berarti ngutak-ngatiknya dari value yang lain. Gitu. Jadi yang dicari adalah jadi rumusnya gini. Value itu tidak terbaca dari sisi harga sebenarnya. Jadi orang beli itu karena sukanya itu karena apa gitu. Nah, ini akan menentukan segmen pasar. Jadi harga tipe di sana jauh lebih kecil, harga 50 mungkin 1 M. Bahkan di Jogja ini harga tipe 55 itu sudah mendekati 2 M. Tipe 55 loh ya. Satu lantai. Bisa kebayang nggak 2 M? Nah, kita mau bikin produk tipe 80 700 tetap nggak laku, Mas. 700-nya. Kenapa? Karena jalan di tempat kita hanya 5 gitu. Nah, jalan di kompetitor yang 2 M itu 10 jalannya, Mas. Jadi value-nya yang dia bangun, speknya juga premium. Jadi memang nggak bisa head to head kalau melihat hanya sekedar produk tipe saja, tapi ada value lain. Nah, kita bikin value itu apa gitu. Makanya ada konsep lain yang saya coba teman nanti buka di Permata Palasari Residen tuh, yang di Bogor. Saya mengkonsep di sana dengan eco living. Jadi dengan muka 6 saja saya tidak habiskan tanahnya di samping. Jadi muka 6 saya hanya pakai muka 5-nya. Karena 1 meternya itu saya bikin jalan samping tuh. Wah, kok 1 meter kan sempit. Justru disitulah value-nya. Karena dia bisa buka jendela lebih lebar tuh di samping yang tidak terganggu. Selama ini kan carport di depan ketutupan kanopi dan udara terbatas. Ibu-ibu kalau pakai daster duduk di teras depan pasti udah malu sekarang. Sekarang kalau ada bukaan samping dia peripat. Hari ini di dalam orang butuh peripat. Hari ini di dalam orang butuh udara berputar. Nah, di situ value yang saya angkat. Jadi saya tidak bicara tentang tipenya atau apanya, tapi saya bicara tentang sebuah produk yang punya value lebih gitu. Padahal hanya membuka jalan samping saja. Nah, ini yang harus dicari. Artinya kalau memang belum ketemu itunya, ya dipaksain iklan sekalipun ya pasti akan berat. Apalagi ini kan produk baru ya. Saya nggak tahu apakah di lapangan sudah siap belum tuh, Mas Andi, lokasinya. Apakah ya. Jadi memang masih proses pematangan sih juga sih Pak. Memang belum ada kelihatan bangunan. Dari fisik saja udah bisa kelihatan kan. Nah terus gimana dong? Itu sudah legal, udah selesai? Kalau untuk legalitas sudah semua Pak. Ini tinggal ini lagi proses pematangan lahan untuk rencana bangun rumah contoh. Gitu Mas. Jadi waktu yang ada siapkan untuk membangun cerita. Jadi sebutkan, saya itu sedang membangun sebuah peradaban baru. Apa kelebihannya situ ya kalau ada bicara spek? Hari ini orang terjebak dengan spek aja kok, kadang menggunakan smart lock, menggunakan bonus water heater dan lain-lain. Itu standar banget sekarang. Sekarang rumah FLPP aja pintunya udah baja loh sekarang itu. Jadi kalau kita rumah-rumah premium, ya kalau nggak ketemu value-nya ya berat bersaing hari ini. Karena apa? Orang untuk melihat fisik itu nomor 10 langkahnya. Yang dia lihat adalah melihat visual di internet dulu. Makanya dia kuatkan dulu value-nya, terus itu menjadi sebuah cerita yang dibangun di media sosial. Yang repotnya teman-teman tidak punya value, mau beriklan. Ceritanya hanya itu-itu saja.
beli sekarang besok naik, beli sekarang besok naik, ya bosen lah yang dengar. Jadi kalau bisa setiap Hmm. hari itu ada cerita-cerita baru yang dibangun sehingga orang melihatnya tuh tidak hanya satu sisi tapi banyak sisi gitu. Gitu Mas Andi. Oh, baik, terima kasih. Berarti PR-nya adalah menemukan value dulu untuk dibuat cerita gitu, Pak ya. Betul, karena iklan itu adalah konten. Konten itu adalah apa yang ingin kita sampaikan. Pertanyaannya apa yang mau kita sampaikan kalau tidak punya cerita? Jadi value Hmm. itu akan membangun cerita. Nah, cerita ini akan menjadi konten. Jadi setiap hari berubah, terus dan lama-lama kayak orang dicekoi dengan tetesan-tetesan air gitu. Gitu, Hmm. Mas. Baik-baik, terima kasih Pak penyerahannya. Jazakallahu khair. Mbak Andi sangat komplit ya. Semoga bisa menjadi solusi di perumahan dan kami doakan bisa dilancarkan dan dimudahkan. Kemudian ada Amin. lagi ini di kolom chat Mas Kinkin Nggih. pertanyaannya di bentar. Bentar. Izin Pak, saya mau tanya untuk menarik calon pembeli yang efektif itu pakai media apa? Saya jual rumah sudah 2 tahun tidak laku-laku. Ya, jawabannya tadi itu A, I, U, E, O. O Nah, itu adalah AIUEO. omni channel. Yang O-nya itu ada omni channel. Jadi channelnya diaktifkan semua. Jadi kalau hari ini hanya baru Instagram, berarti harus ada Facebook, harus ada TikTok, harus ada landing page-nya juga harus disiapkan. Jadi kalau ditanya media apa yang efektif, selagi teman-teman belum buka channelnya, belum tahu efektivitas yang mana. Nanti setelah setelah dibuka semua, nanti akan ketahuan tuh. Baru setelah tahu, arahkan ke sana. Gitu, Mas. Siap. Nah, ini yang dari Mas Dion tuh apa nanya atau pernyataan ya ini ya. Pendekatan budaya bercerita atau storytelling. Mas Dion bisa ini open mic. Kalau misalkan open mic kita izinkan untuk langsung ngobrol atau seperti apa aja maksudnya? Atau mungkin ada yang lain? Ya, Oke, saya. pendekatan budaya dalam bercerita itu salah satu. Makanya saya bilang tadi, value produk kita itu apa? Jadi kayak di Jogja ini ada teman-teman yang memang dia spesialis rumah joglo. Nah, ketika dia jualan spesialis rumah joglo, padahal yang dia jual itu hanya bentuk atap saja yang menjadi ciri gitu. Yang ada sentuhan kayu di regol pintunya, dan itu udah menjadi bahan cerita tuh. Jadi kalau dengan pendekatan budaya tadi itu udah bahan cerita banget tuh. Jadi kayak pulang ke rumah Simbah gitu. Nah, mulailah cerita tentang apa daerah itu adalah ada sawah, ada apa dekat sana nggak jauh dari sini ada hal-hal yang bisa teman-teman ceritakan. Jadi ketika membangun cerita itu bukan berarti hanya tentang kusen, pintu, tegelnya apa, plafonnya apa, itu udah sangat umum. Jadi yang kalau mau pakai storytelling ya bangun aja cerita yang terkait dengan itu. Oh, ternyata tidak jauh dari sini ada namanya sendang. Nah, nanti teman-teman bercerita tentang sendang itu. Apa sih si story-nya pasti ada ketemu tuh histori tentang itu dibangun. Ada hubungannya enggak? Namanya bercerita enggak perlu ada hubungannya langsung tapi bisa dikait-kaitkan. Gitu. Misalnya rumah ini atapnya agak kayak agak rumah limasan gitu. Nah, nanti cerita kenapa orang dulu bangun rumah limasan sih nggak kayak sekarang hanya lurus saja dan lain-lain. Oh, karena rumah limasan itu ada songkoknya di atas itu untuk menampung udara panas tuh. Berarti orang dulu bercerita tentang volume plafon itu, volume plafon yang bisa menyerap panas sehingga uap panas ini tidak langsung turun ke bawah tapi masih masih ada di atas sehingga panasnya akan berkurang dan lain-lain. Jadi berceritanya bisa dihubung-hubungkan itu. Dan kalau teman-teman sulit membuat storytellingnya, ya minta bantuan AI. Gitu, kenalan dulu sama AI-nya. Gitu. Semoga tadi yang bertanya Pak Dion terjawab ya ada gambaran juga. Kemudian di sini ada yang pengen langsung interaksi dengan Mas Kingkin, Pak Hermawan, monggo. Ya, ya. Baik.
Terima kasih. Salam Pak Kinkin. Nggih. Saya Hermawan juga baru belajar. Saya masih main kaflingan gitu ya. Pertanyaan saya satu, menurut Pak Kinkin sekarang itu marketplace properti itu bagaimana trennya? Karena berdasarkan beberapa kali saya melihat gitu ya, kok sepertinya tingkat konversi di marketplace properti itu rendah sekali gitu konversinya, bahkan eh, hampir tidak ada gitu ya, padahal kita udah highlight, udah pakai premium dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Kinkin seperti apa hari ini tren berjualan di marketplace properti? Yang kedua, karena tadi main kafling tentu dan selama ini untuk pemasaran kan masih mengandalkan teman-teman mediator, broker begitu ya. Kalau kemudian tadi mau membangun storytelling dengan semua yang tadi AIWO itu, memanfaatkan AI, kemudian USP-nya dikuatkan dan sebagainya, itu apa mengemasnya di mana kira-kira gitu ya, maksud saya karena selama Oke. ini lebih banyak mengandalkan teman broker, kalau kemudian pakai homepage kan bukan perumahan, jadi nggak ada websitenya, terus juga IG juga nggak ada. Kira-kira saran terbaiknya seperti apa? Saya kira itu aja, terima kasih. Oke, saya lanjut Pak ya. Jadi kalau ditanya marketplace masih efektif apa tidak? Tidak. Karena berapa tahun yang lalu saya diajak roadshow sama Lamudi, bahkan pernah juga sama Rumah 123 untuk membuat workshop. Pernah di Jogja, pernah di Bandung juga, dan pernah di Jakarta juga workshop itu. Kenapa mereka menggandeng saya waktu itu? Sama, dia pengen mengumpulkan teman-teman marketing atau sales itu untuk mengedukasi. Tujuannya apa? Dia mau jual jual bannernya, Mas. Dia jual highlightnya, artinya menjual, dia juga jualan. Dan per hari ini sudah tidak efektif lagi di marketplace itu. Bahkan Rumah 123 ambruk, Lamudi ambruk per hari ini. Muncul lagi marketplace baru yang agak naik daun sekarang, Pinhome tuh. Lagi promo juga dia. Tapi intinya sama semua. Bahkan Lamudi itu sudah sama OLX dia. Rumah 123 juga udah sama media lain juga banyak juga, tapi rata-rata tidak efektif. Yang efektif hari ini adalah media sosial. Pertanyaannya itu. Jadi media sosial hari ini luar biasa dan hampir semua orang buka media sosial. Kalau dulu orang mencari itu pasti di OLX dan Google gitu. Hari ini sudah ditinggalkan karena di media sosial lengkap. Tinggal teman-teman tanya saja di grup, akan banyak muncul tuh jawaban-jawaban. Jadi kalau ditanya tadi efektif apa tidak, sudah tidak efektif. Apalagi berbayar, nggak efektif lagi. Terus Ya, kalau saya jual tanah kapling, perlu nggak media-media itu tadi? Lah apalagi jual tanah kapling, Mas. Hari ini jual kapas cotton bud aja pakai media sosial, Mas. ya, Ya, orang sekarang itu beli cotton bud 10.000, udah online hari ini, Mas. Udah menggunakan media sosial. Apalagi kita jual tanah. Emang tanah harganya berapa? 25 juta harga tanahnya, Mas. Berapa, Mas, kaplingnya? Enggak, saya bikin mini cluster ya, maksudnya mini cluster 5-8 unit rumah gitu ya. Iya, apalagi itu, Pak. Bapak bilang cash berarti kan udah ratusan juta tuh harga produknya. Jadi tetap butuh itu. Hanya Gitu. masalahnya sekarang apakah itu menjadi mahal? Enggak, Pak. Karena hampir 99% orang hari ini tuh buka media sosial. Makanya bangun branding Bapak. Bapak kalau media sosial itu misalnya kalau perumahannya, ini kan nggak layak dibilang perumahan, kan hanya 3 kapling gitu. Bikin Pak, misalnya Bapak tinggal di mana nih? Bapak tinggal di mana sekarang Pak? Jogja. Jogja gitu kan, pasti Jogja udah banyak lah minatnya. Rumah spesialis Jogja Barat misalnya itu, atau rumah Jogja Barat, rumah Jogja Timur, nggak apa-apa juga bikin akun itu untuk membranding. Karena butuh media per hari ini Pak. Kalau nggak ada medianya, sama kayak dulu orang bikin brosur. Kalau Bapak jualan nggak ada brosurnya, orang mau lihat dari mana gitu. Nah hari ini brosurnya itu dalam bentuk digital. Tinggal nanti apa yang mau diisi di situ. Apakah jual tanah itu atau jual klaster itu. Pak, saya pernah jual di Sidokerto, Pak.
Iya. Jokerto itu hanya 3 kapling, Pak, saya, Pak. Saya bikinkan landing page, Pak. Hmm. Saya bikinkan semua itu. Laku nggak, Pak? Rumahnya nggak laku, Pak. Rumahnya. Tanahnya yang laku, Pak. Iya, iya. Jadi sama aja kan. Kan tadinya kan memang tanah itu pengen dijual. Tapi saya kemas. Saya tidak menjual tanah. Tapi saya menjual konsep rumah. Ujung-ujungnya orang, Pak, boleh beli tanahnya aja nggak? Ya sama aja kan. Ya saya lepas, Iya. Pak. 1 bulan, Pak. 500 meteran, Pak. Saya potong 3. Jadi gambar itu bukan berarti tidak bercerita. Ya kalau tanah kapling dijual tanah kapling gitu atau dijual enggak juga dibangun, Pak. Makanya Bapak harus punya konsep juga. Jadi siapkan desain yang memang bisa prototype, bisa dibawa kemana aja ke tanah kapling. Bahkan ada nih yang di Pugeran itu ada tuh 500 tuh. Kalau dipotong jadi 3 itu. Ya konsepnya rumah kos. Orang mau beli tanahnya, monggo aja. Boleh nggak dibangun rumah mewah? Boleh aja gitu. Karena kan fleksibel kalau kita main klasteran kecil. Nggak harus izin set plan dan lain-lain kan. Apalagi potong 3 tinggal potong aja, Pak. Jadi tetap Pak Pak Anu Hermawan. Pak Hermawan untuk berkreatif di situ dan jangan terjebak. Saya kan cuma kecil, Pak. Di cloud situ orang tidak melihat Bapak kecil atau tidaknya, tapi Bapak rajin iklan atau tidak gitu. Itu aja, Pak. Baik, makasih Pak Kingin, inspirasi sekali. Ya. Matur nuwun. Jadi, Oke, terima kasih Pak Hermawan. Semoga bisa membantu ya mencari jalan keluar. Kemudian ada lagi yang mau interaksi langsung atau saya bacakan yang ada di ini ya, di kolom chat. Pak, kalau Sidoarjo persaingannya besar-besaran komisi untuk agen daripada soal produk. Bagaimana cara mengatasinya ya Pak? Di sini ada BLT, bonus langsung tunai, selain komisi yang mengakibatkan harga rumah menjadi tinggi. Gitu, Mas Gingin. ya Red Ocean. Pak Pajar ya. Pak Pajar di Sidoarjo, oke. Contoh tadi, marketplace hari ini mati, Pak. Besok yang siap-siap mati adalah agen properti, Pak. Karena dengan kemajuan teknologi hari ini, profesi yang akan punah itu adalah agen properti. Karena dia hanya perantara saja. Jadi saran saya, Pak Fajar di Sidoarjo, jangan tergantung agen, Pak. Jangan tergantung agen. Bapak bikin aja tim internal, 1 orang aja nggak apa-apa. Daripada mengandalkan agen. Agen itu prinsipnya adalah dia menjual yang mudah bagi dia, Pak. Jadi kalau mudah, dia akan jual. Kalau bonusnya gede atau BLT-nya gede, dia ambil gitu. Kalau enggak, ya dia nggak jual tempat lain. Jadi itu gambling buat kita developer. Jadi lebih baik Bapak bikin 1 tim aja. Kalau dulu untuk mendapatkan in-house itu mungkin butuh 2, 3, 4 atau bahkan 10 orang. Tapi hari ini kalau main di digital cukup 1 orang aja, Pak. Nanti kalau Bapak butuh panduan, nanti saya arahkan bagaimana 1 orang itu menjadi hanya sekedar admin marketing saja, sisanya biarkan mesin yang bergerak nanti, Pak. Gitu, Pak, jawabannya. Jadi kalau saingan harga komisi, ngapain kita diatur-atur sama agen, Pak? Karena nggak ada jaminan terjual juga. Loyal yang komisinya besar ya, Mas Gingin. Iya. Oke, semoga tadi terjawab. Ada yang mau interaksi atau saya bacakan lebih banyak ini, Mas Gingin. Lebih banyak yang ke chat ini. Ya, nggak apa-apa, siap. Ini, nah, dulu. Oh, ini coba. Akhir-akhir mana? Oh ini yang Pak Melkiawan ya. Pak Kingkin, akhir-akhir ini kami menemui banyak calon buyer yang ingin membeli unit tetapi menunggu rumah lamanya atau asetnya kejual. Cenderung saving uang. Cara menyikapinya dan strateginya untuk closing gimana ya? Ya, jadi hari ini kalau teman-teman muter-muter ke lokasi atau ke daerah-daerah itu banyak
tulisan banner tuh, rumah dijual, rumah dijual, rumah dijual, rumah disewakan. Iya benar. Karena per hari ini banyak orang jual daripada membeli, Pak. Itu yang menariknya. Jadi kalau Bapak dapat konsumen berharap eh, ya nanti mudah-mudahan rumah yang di sana laku, Pak. Memang karena memang dia pengen jual rumah, Pak. Misalnya rumahnya di sana lakunya 500, di sini harganya 300, lumayan tuh dapat sisaan gitu. Tapi nggak usah terlalu fokus, Pak. Bikin aja peluang lain gitu. Karena itu bagian dari tricking aja dari apa konsumen. Tapi memang kondisi hari ini lebih banyak orang jual rumah sih daripada beli rumah. Makanya nanti pastikan dulu bahwa rumah Bapak ini sebenarnya layak nggak untuk promosi standar atau sebenarnya kalau saya sih sekarang lakukan riset deh hari ini. Lakukan riset eh, apa benar hari ini cocok dibangun rumah misalnya gitu. Siapa tahu tidak cocok dibangun rumah dengan pergerakan pasar yang mungkin dibangun unit usaha gitu. Loh kok kenapa unit usaha? Kalau kita lihat orang jual rumah berarti sebenarnya dia butuh duit. Jadi kalau disuruh disuruh beli rumah dia mengeluarkan uang lagi. Tapi mungkin nggak kalau diganti antara residensial menjadi komersial? Contoh, ternyata di situ nggak cocok rumah, mungkin bangun rumah sewa, rumah kos. Sehingga dia ada harapan untuk mendapatkan hasil. Jadi dia mengeluarkan uang itu bukan untuk membeli, tapi dia mendapatkan bisnis baru. Jadi kita tawarkan bisnis baru ke dia, rumah sewa, bisa dibikin 3 lantai, yang lantai 1 basement buat apa namanya parkir, dua lantainya dibikin kamar, sehingga dia mengeluarkan sama-sama mengeluarkan 1 M misalnya gitu, tapi dia dapat pendapatan di situ sehingga dia tidak mengeluarkan uang sebenarnya hanya memindahkan asetnya dia ke bisnis baru. Karena hari ini banyak orang sedang mencari uang sebenarnya daripada membuang uang gitu. Nah, riset itu dilakukan lagi. Makanya gunakan lagi AI gitu. Gitu. Wah, mantap sekali. Semoga menjawab pertanyaan yang dari Pak siapa tadi, Melkiawan atau Pak siapa tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Berdasarkan pengalaman Pak Kingkin selama ini, konsep eco living atau yang kita create value itu mendongkrak penjualan hingga berapa persen, alias memang masih sangat efektif begitu. Artinya dengan value itu yang diangkat, apakah banyak mempengaruhi penjualan? Mas Kingkin. Eh itu tadi kompetitor kita kan sekarang gajah-gajah, Pak. Mereka sekali buka 10 hektar, 5 hektar, 30 hektar. Anggap aja 10 hektar deh. Kalau 10 hektar penggunaan lahannya 60-40, berarti kan pasum-pasusnya dia 40% dari 10 hektar. Berarti 4 hektar itu gede banget, Pak. Gitu. Artinya napasnya dia masih dapat di 4 hektar itu. Nah, kalau kita bangun klaster 10 kapling, nggak dapat apa-apa kan. Hanya dapat jalan dan gerbang, itu doang. Nah, kalau rumah klaster kecil ini apa yang kita mau tonjolkan? Pasung-pasusnya pasti tidak ada gitu. Nah, kita bicara unit. Nah, isu efektifnya adalah nggak apa-apa kita rumah kecil, tanahnya kecil, tapi ada value lain. Nah, di sini tetap bercerita, kita nggak jual apa adanya. Jadi, ya itu tadi bayangannya kita musuh kita hari ini gajah gitu. Gajah dengan 10 hektar dia pasung-pasusnya 4 hektar, pasung-pasusnya luar biasa loh. Nah, kalau tanah kita cuma 1.000, berarti pasung-pasus kita cuma 400 meter itu habis di jalan. Jadi isu eco-living itu kalau ditanya efektif apa tidak, sekali lagi kita hanya berusaha untuk menciptakan value yang akhirnya bisa untuk menjadi bahan cerita di iklan kita. Jadi kalau kita udah jual udah susah, nggak ada cerita juga karena nggak ada konsep produknya. Jadi tambah berat lagi. Walaupun kalau ditanya menarik atau tidak, yang sudah ada cerita saja susah jualannya, apalagi yang tidak ada cerita, pembandingnya itu. Gitu Mas Tio. Siap. Yeah. Iya, yang sudah dikonsep, sudah value-nya sudah sangat jelas saja, ada tantangan-tantangan lain gitu ya, yang Iya. bisa menghambat. Apalagi enggak gitu.
Hmm. Gitu. Kemudian ada yang interaktif langsung. Nah, semua ini lewat chat ya. Oh, kok hilang ya? Tuh Mas Trian komentar tuh gajahnya aja nggak bisa jualan gitu. Iya, Waduh, ada ini juga. Mas Trian. Wow. Kag- belalainya ada di Bandung soalnya. Belalainya ngalor ngidul belalainya. Iya, Dua. ini lagi di Jakarta nih ngurusin 25 hektar aja nggak bisa jualan dia. Sesama pakar ini saling berinteraksi. Ini harus dipertemukan nih kayaknya di pesantren properti ini. Ya, tapi jangan 100 orang. Harus lebih, Mas. Lebih. Oh, lebih. Wong satu orang aja 100 ya. Ya, yang mana ini? Oh, ini 2.000 orang gitu. Enggak, ini aku. Ayo, ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada hal lain Mas Kingkin yang disampaikan berkenaan dengan studi kasus yang ditemukan di lapangan sebagai contoh misalkan Mas Kingkin, ini pertanyaan pribadi nih. Ya, Sebelum di sini kan saya megang Wonogiri ya. ya. Wonogiri ini unik Mas. Jadi secara market di sana itu sudah sangat terbatas. Kemudian secara karakter di sana juga untuk sosial media itu decision maker-nya tidak terlalu bergantung kepada sosial media. Ya. Kalau hal kayak gitu, kira-kira jalan keluarnya seperti apa deh, Mas Kingkin? Saya kemarin diajak ke Gunung Kidul, Mas. Nggih. Gunung Kidul. Dulu, 3 atau 4 tahun yang lalu, teman-teman jualan kapling di Gunung Kidul tuh lumayan tuh. Mhm. Karena ada isu, di situ akan ada kampus UNY gitu. Jadi Oke. baru isu ini. Hmm. Jadi dia jual isu itu ke konsumen, terjuallah tanah kapling gitu. Tapi ya lambat juga. Terus Hmm. rumah FLPP yang saya survei di sana, ada beberapa teman juga minta dilihat, ya nggak laku-laku juga. Lah piye Gunung Kidul sudah brandingnya minus dalam tanda kutip lahannya tidak produktif dan Produktif. lain-lain, Hmm. jauh dari mana-mana gitu kan. Ya kalau dekat pantai bisa jual villa gitu. Tapi kalau nggak dekat pantai, apa yang mau dijual? Karena mereka terjebak bahwa ya segmennya hanya itu aja gitu. Hmm. Padahal kalau kita berkaca dari situ, enggak loh Mas. Gunung Kidul itu kalau teman-teman di Jakarta, Mas Trian nanti cek tuh tukang bakso itu dari mana sih Mas? Ya enggak? Yang Hmm. kita tembak itu bukan orang lokal. Jadi orang yang punya histori terhadap Gunung Kidul atau Wonogiri itu. Hmm. Wonogiri itu mie ayam semua loh Mas. Ya, Nah ya. kita tembak itunya. Jadi kayak rumah kampung dibikin konsepnya. Jangan rumah sederhana lagi. Hmm. Gitu. Mungkin kaplingnya agak gede tuh 250, tapi yang dijual rumah kampung. Harapannya apa? Yang orang-orang pengusaha yang di Jakarta itu yang punya histori terhadap Wonogiri itu bisa ya dia sebenarnya jual tanah kita, tapi ada rumah konsep rumah kayunya juga. Ya bedanya itu aja kalau kita jual rumah FLPP tanahnya kan 60 meter persegi, ya enggak? Ya, ya, ya. Ya, artinya jual satu kapling laku. Tapi kalau ini anggap aja tanahnya 150 sama aja kan jual 3 kapling kan. Hmm. Itu aja, tapi dengan konsep yang berbeda. Karena udah di Wonogiri itu, oh mbak-mbak aja nggak ada kan? Adanya simba-simba karo anak-anak toh, Oh, ya paham nggak? banget ya Mas Kingkin. Iya, simba karo anak-anak. Lo iki bapak ibu eneng dia merantau rata-rata Rantau. Betul, dititipi betul. simbahane. Ya. Nah, simbahane ya makanya agak sepi. Kalau dijual PPP lagi, saya cuman iki sebenarnya bener nggak sih? Nggak juga lah. Ada banyak kok orang Wonogiri yang kaya raya di luar kota sana itu. Hanya saja Hmm. kalau dia ditawari rumah murah lagi, ya ngapain Mas? Ya mending beli di kota Mas. Beli di Jogja dia, beli di Solo gitu. Hmm. Itu aja sih. Jadi Ya, ya. ada salah segmen. Sama seperti dulu Jatinangor tuh. Jatinangor banyak banyak tower apartemen loh di Jatinangor. Karena Hmm. melihat banyak kampus kan di sana. Ya, ya, ya. Ada IPDN, ada Unpad, ada ITB. Lupa dia bahwa itu kampus-kampus negeri, Mas. Hmm. Dia lebih baik kos-kosan yang 500-an daripada beli apartemen. Hmm. Kecuali itu kampus swasta yang mahal.
Nah, itu kumpulan kampus negeri semua, bukan kita merendahkan kampus negeri ya, tapi intinya kan segmennya menjadi salah sasaran tuh. Makanya Hmm. banyak apartemen kosong di Jatinangor. Ya, ya. Gitu, Mas. Siap, siap, siap. Mungkin ada teman-teman lain yang mau berinteraksi atau bertanya, kalau malu lewat chat juga boleh. Nanti malah saya yang nanya terus loh ini. Iya. Saya banyak hal yang mau saya tanyakan sebenarnya. Cuman memberikan kesempatan ke teman-teman kalau misalkan ada studi kasus. Karena memang Mas Kinkin, ada beberapa memang yang belum eh, apa ya, Jalan. masalah AI ini kan ya, hal baru gitu. Kadang-kadang ada AI yang sebegitu banyak, ada istilah too much information will kill you gitu. Kadang-kadang ketika kita hanya ngerti tempat makan satu, kita fokus pergi ke situ. Analogi dari hal itu, AI itu kan sekarang banyak sekali ya. Iya. Kadang-kadang kita nanya Gemini masalah data, nanti dia memunculkan data A gitu. Kemudian kita coba DeepSeek, nanti datanya lain lagi gitu. Nah, untuk memfilter atau mencari data AI yang paling akurat, itu tipsnya seperti apa, Mas Kinkin? Iya. Jadi AI itu kan mesin. Ya, Anggap aja dia itu adalah asisten kita kan. Jadi ada asisten yang kita secara pribadi gitu. Nah, asisten ini pegawai baru ini, asisten baru kita itu kita harus kasih edukasi dulu biar dia ngerti maunya kita. Kalau dia ditanya A ya setahunya dia, tanya B, besok tanya C lagi, beda lagi jawabannya. Kembali ke A lagi beda lagi. Karena apa? Karena dia tidak tahu tentang kita. Hmm. Makanya di awal, satu pastikan bahwa akun teman-teman itu tidak berubah. Sehingga dia menghafal semua histori yang kita punya. Hmm. Jadi waktu daftar akun kan, daftar AI kan ada akun kan. Ya, ya. Misalnya Mas Fajar siapa gitu. Oke, Mas Fajar 01 ini memang didaftar akun sini. Nah, sebelum itu dipakai, teman-teman harus berani memperkenalkan diri dulu bahwa saya itu sebagai siapa. Ya kenalan dulu, hai kenalan. Hmm. Saya itu profesinya adalah seorang marketer di perumahan. Kemarin sudah di sini, jualan ini. Nggak apa-apa. Nanti kenalan dulu sebanyak mungkin itu. Ya sering-sering ngobrol aja gitu. Tapi ini saya rencana mau bikin ini. Jadi dia akan mengarahkan gitu. Hmm. Nah, semakin banyak berinteraksi, semakin banyak dia akan hafal tentang kita. Akhirnya apa yang kita mau dia udah tahu tuh. Tapi kalau hari ini cat beda lagi, besok beda lagi. Nah, itu juga bahaya. Hari ini ngomong rumah, besok ngomong tentang mobil, besok ngomong Hmm. tentang sepeda. Kacau dia, Mas. Hmm. Kacau. Lebih baik kalau mau fokus ya di perumahan rumah aja gitu. Spesialisnya apa langsung aja gitu. Nah, kalau mau pertanyaan yang lain bikin akun baru aja. Sehingga si Oh. si asisten kita ini dia terlatih dan memang kita nggak usah ngomong dia udah kasih tahu gitu. Oke, oke, Gitu. oke. Iya, iya. Terjawab sekarang. Itu pertanyaan saya yang ganjel beberapa waktu, Mas Kinkin. Saya Iya, tuh iya. pas saya bandingin loh, kok ini kualitas pertanyaan apa yang bisa dilempar itu mempengaruhi jawaban yang kita dapat gitu. Kadang-kadang kita kasih pertanyaan yang konyol, nanti mempengaruhi otaknya si AI itu untuk memberikan jawaban gitu, Mas, ternyata. Iya. Berarti, Karena dia kan menangkap banyak sumber kan, tapi dia akan hmm, connect dengan apa maunya kita. Nah, hmm, kita lupa memperkenalkan diri. oke, oke, oke. Gitu. Berarti ya khusus akunnya memang harus khusus kalau misalkan kita mau bikin untuk penjualan properti ya khusus itu sehingga dia terlatih untuk menganalisa bidang itu ngaten ya. Iya, iya. Hmm. Tetap dikasih stimulan lah. Oke, oke siap. Sepertinya ada yang mau berinteraksi, Pak Hermawan lagi deh. Tidak apa-apa, kita kasih kesempatan 3 atau 4 penanya atau pertanyaan lagi, baru nanti Baik. kita menginjak ke agenda berikutnya. Monggo Pak Hermawan. Baik, terima kasih Mas Tio. Pak Kengkin nyambung lagi nih, mumpung lagi masih hangat nih. Ya, Pertama, apa saya lihat di untuk studi kasus ya, Sedayu ya. Ini kan saya lihat atau mungkin bacaannya Pak King seperti apa? Apakah memang di Sedayu ini ada stuck gitu ya? Apa
oversupply dibandingkan dengan demand, karena saya lihat sampai ada berapa 4 project yang lambat, tidak terjual, bahkan mangkrak kira-kira gitu ya, yang punya teman-teman. Nah, ini bacaannya seperti apa? Ini khusus di kasus di Sedayu ya, Pak Kin ya. Yang kedua, way out-nya seperti apa dengan kondisi tadi yang artinya banyak proyek lokasi-lokasi proyek di Sedayu yang stuck, yang mangkrak gitu ya. Jalan keluarnya seperti apa untuk bisa ini dengan kondisi eksternal dan pasar yang seperti itu. Itu studi kasusnya. Yang kedua, tadi bicara AI itu yang apa yang disarankan apa itu ininya untuk tadi sebagai asisten kita tuh, apakah Chat GPT atau apa Gemini? Saya juga kurang begitu ini ya. Ya. Mungkin bisa lebih ini detail lagi. Terima kasih. Oke, Pak. Saya jawab AI-nya dulu ya. Jadi Gemini itu dia basisnya adalah Google. Otomatis dia basis datanya kuat. Cuman bagi saya pribadi itu terlalu serius. Karena saya sedikit agak urakan untuk mendapatkan data itu. Tapi kalau Gemini itu, kalau kita mau nyusun penelitian, itu enak di Gemini. Karena dia sumber datanya dia bisa dapat banyak tuh. Tapi karakter saya nggak begitu cocok untuk di Gemini karena saya lebih banyak yang sifatnya ada entertain dan hiburannya sedikit lah, nggak serius-serius amat juga gitu. Saya biasanya pakai di ChatGPT, OpenAI. Yang masih free aja Oke. nggak apa-apa juga, gitu Pak. Ya, makasih. Ya tuh. Yang kedua pertanyaannya terkait dengan data pasar di Sedayu. Tidak hanya Sedayu Pak, sebenarnya semua sedang batuk pilek semua. Jadi memang di Sedayu itu kenapa macet? Karena memang pergerakan di Jogja itu kan arah ke barat baru-baru saja, Pak. Selama ini kan arahnya ke utara dan ke timur kan, karena bandaranya masih di tempat lama. Nah, sekarang ada bandara baru itu, semua orang larinya ke barat. Dilala pas larinya ke barat, pasar tidak memungkinkan karena kondisi global. Jadi kesannya agak terhambat, padahal tidak. Sedayu itu kalau mau dilihat, Bapak bisa cek tuh mulai dari Ambar Ketawang ke sana itu sudah ada berapa rumah sakit, Pak? Bapak pernah itu enggak? Ya, banyak yang baru lagi. Wah, ada Panti Rapi, ada UKDW, UKDW bikin rumah sakit, iya. ada apa lagi di tengah itu rumah Viva sakit. Viva. Jadi itu menunjukkan bahwa pasti akan larinya ke barat. Bahkan Al-Azhar sekarang kan sudah ada di Ring Road Barat kan, Pak? Iya, iya. Iya, nah kalau Budi Mulia sekolah sudah masuk di daerah Sedayu sudah agak lama dia. Artinya sebenarnya memang Sedaya itu prospek sunrise, Pak. Namanya sunrise kan matahari terbit kan. Cuman memang waktu dia naik dihantam dengan kondisi global yang tidak menarik. Itu aja, tapi bukan berarti dia jelek. Tapi kalau daerah utara sudah notabene-nya udah mahal, daerah timur sudah sunset. Nah, tinggal Bapak pilih mau bersabar atau tidak gitu. Kalau saya sih potensi di sana masih bagus, hanya masalahnya kita lelah karena kita sprint terus. Gaya iklan kita gaya iklan lari cepat 100 meter. Makanya saya bilang tadi, Mbok sekali-sekali maraton, jalan santai, maraton. Dengan apa? Dengan storytelling. Sehingga kita tidak kecapean, Pak. Itu Pak Hermawan. Iya, oke. Iya, cuma memang kalau kondisi ekonomi itu kan hantamannya mungkin pasca COVID lah ya, Ya. hantamannya. Nah, cuma sebelum COVID itu kan saya juga melihat beberapa teman-teman juga sudah mulai batuk-batuk lah kira-kira gitu ya, karena ibaratnya developer baik yang PT maupun yang perorangan pada nyerang ke sana kira-kira gitu, karena tadi dianggapnya sunrise gitu ya. Nah, apakah ini juga karena terlalu belum waktunya gitu ya, kira-kira belum waktunya dikeroyok, padahal pasarnya belum terbentuk, atau memang seperti apa? Seperti juga saya jadi teringat kayak Pajangan itu ya, waktu itu isu UIN mau pindah, banyak yang kemudian ambil kaflingan di sana, ambil kulaan lah kira-kira gitu ya. Ternyata kulaan di sana UIN-nya mundur sampai sekarang juga nggak jelas. Akhirnya banyak yang teman-teman juga yang kemudian
kecelek lah kira-kira gitu ya. Nah, artinya belum waktunya, kemudian sudah terlanjur banyak yang ngeroyok. Nah, apakah juga Sedayu juga bisa jadi bacaannya seperti itu, banyak yang ngeroyok ke sana, tumpah gitu kan, karena dari timur, dari utara, kemudian juga melihat apa Di tadi Sedayu nggak begitu olahraga. ramai loh, Pak, Kenapa? kompetitornya. Kalau di Sedayu itu kompetitornya nggak begitu banyak loh. Lebih banyak ya. Nggak begitu banyak. Tapi bukan berarti tanahnya tidak dikuasai, hanya menunggu waktu saja. Hmm. Contoh punyanya Merapi Arsita di Jalan Godean itu, yang di belakang Damkar itu. Iya, ya. Itu kan dia dapat tanahnya baru, Pak. Dia tidak terlalu ke barat, dia ambil setengah ke barat aja, makanya dapat di daerah Godean itu dia. Tapi yang dia hantam sebenarnya harga, karena harga dia di kota sudah harga di atas 1 M. Dia harus butuh produk yang di bawah 500. Makanya dia hantam di harga 300 dia, Pak. Oke. Laku dia, Pak. Dengan brand segede Merapi Arsita di harga 300, jatuhnya murah. Iya, iya betul. Gitu, Pak. Tapi bukan Oke. berarti Dayu sepi. Kompetitornya lagi berdiam diri mencari celah pasar yang fast moving aja, yang cepat jualan. Makanya dia cari, ya sudahlah, Godean 300-an, yang penting cash flow hidup lah gitu. Oke, Gitu, oke. Pak. Terima kasih Pak Kinggin. Oke. Yang membedakan dengan Pajangan dengan Sedayu, Pajangan itu ke selatan mentok, Pak. Langsung laut. Artinya tidak sehidup akses ke barat. Hanya bedanya ya. Orang ngapain ngambil di Pajangan buru-buru, Pak? Karena ya mau ke mana-mana jauh. Kalau ke Sedayu, Jalan Wates porosnya utama, Pak. Oke, oke. Gitu, Pak Hermawan. Oke, Pak Hermawan, terima kasih udah berinteraksi sama Mas Kinggin juga. Semoga dilancarkan ya, Pak Hermawan. Ini ada satu dari Antapunik ya. Apa value AI saat sekarang ini ada garansi capai 100%? Maksudnya seperti apa aja ini? Atas hasil kita menggunakan AI atau seperti apa, Pak Antapunik? Bisa lebih konkretkan atau seperti apa? Atau Mas Kiki sudah nangkep pertanyaannya, Mas? Iya, kadang-kadang orang menganggap kalau sudah iklan itu pasti jualan gitu. Nggak ada juga jaminan. Apalagi AI itu kan hanya sekedar alat bantu. Alat bantu ya, masalahnya kita mau pakai alat bantu atau tidak, kan tetap kita jualan. Tapi dengan ada alat bantu untuk mempermudah jualan. Tapi bukan berarti jaminan 100%. Nggak ada lah. Kita mau ke Malioboro naik sepeda. Alat bantunya ada motor. Oh, mau lebih cepat ya naik motor. Kalau mau agak santai naik sepeda. Ah, udahlah, nggak ada alat apa-apa, jalan kaki aja. Ya nggak apa-apa juga. Cuman dengan pergerakan yang sekarang ini sangat dinamis dan cepat, makanya kita perlu alat bantu untuk membantu kita. Tadi tuh penempatan AI itu sebagai bukan mesin perang, bukan, dia alat bantu. Alat bantu. Asisten tadi tuh, Mas. Yang bekerja tetap kita, bukan dia, kitanya. Kita gerakkan dia gitu. Bukannya terus saya pikirannya gini dia langsung bergerak sendiri, wah malah medeni gue. Ini eranya katanya akan datang, Mas Kinggin. Yo iya, bisa jadi. Iya, jadi tergantung si pemakainya juga ya. Kalau misalkan dia belum bisa naik motor, dipaksakan pakai motor pun malah bisa cilaka juga. Artinya bisa Iya. boncos segala macam gitu ya. Tuh. Mungkin ada yang lain sebelum kita menginjak ke agenda berikutnya. Satu pertanyaan mungkin. Kalau enggak, mungkin Mas Kinggin berkenaan dengan penjualan yang saat ini lagi menarik-menariknya gitu ya. Ada beberapa insight dari teman di beberapa daerah. Mereka itu mulai atau bahkan sudah ini menjalin membentuk ekosistem. Contoh misalkan yang terjadi di Kalimantan, ada teman itu sudah gandengnya ya teman-teman di Muhammadiyah misalkan gitu. Jadi gandeng operatornya dari Muhammadiyah, pembiayaannya Muhammadiyah, kemudian
penjualannya juga dari teman-teman di Muhammadiyah. Nah, itu Ya. bisa juga ke komunitas lain atau ekosistemnya dibikin ya itu saja gitu. Mungkin Iya. misalnya. Dalam bahasan di materi saya sebelumnya ada namanya MOGE. Jadi mesin marketing itu MOGE, MOGE. Hmm. M-nya itu member, O-nya itu adalah online, G-nya itu adalah grup. Nah, Hmm. grup ini jarang dilakukan sama teman-teman jualan itu. Jadi masuk ke komunitas itu yang hari ini itu nggak ada malah. Jarang lah. Jarang. Ya, Satu ya. bulan yang lalu saya di Boyolali, di Bandara Adi Sumarmo itu ya sama juga. Jadi masuk ke grup. Jadi bicaranya tentang komunitas. Hmm. Jadi kalau di militer itu kan ada kebutuhan sebenarnya gitu. Jadi kita mengikutin pasar aja, tapi masuknya di grup. Karena pasti dia akan ya harga grosir lah, pasti dengan spek yang mereka mau kan gitu. Hmm. Jadi kembali lagi ke konsep teman-teman dalam bergerak di developer ini, kita memang sudah siap konsepnya atau mengikuti pasar itu bebas-bebas saja. Kalau mengikuti pasar kayak tadi komunitas Muhammadiyah, komunitas mana lagi dan lain-lain, ya harus dilakukan riset juga sebenarnya kebutuhan mereka apa gitu. Saya pernah diskusi dengan teman-teman pengusaha Muhammadiyah di Jogja. Jadi pernah saya diajak meeting juga terkait dengan aset-aset tanah wakaf yang ada di situ. Saya bilang repot amat sih. Orang guru aja hari ini belum punya rumah kok guru. Padahal kalau bicara Muhammadiyah itu guru semua isinya. Bayangin rumahnya, sekolahnya ada di Condong Catur, tinggalnya di perumahannya pinggir kali Progo itu jenenge apa Mas? Gamplong. Gamblong. Nah itu bayangin. Sekolahnya dekat UPN, SD, tinggalnya di Gamblong. Itu pun pagi nganterin anaknya titip ke mertua dulu di dekat Sentulu. Jam berapa dia berangkatnya Mas? Padahal di Gamblong dia memang rumah dia sendiri. Artinya kebutuhan Sivitas Akademi di Muhammadiyah sendiri itu kalau ada jalan tengah, dia sebenarnya bukan rumah yang dia butuhkan, dia butuh rumah singgah sebenarnya. Di mana jam-jam hari-hari tertentu dia bisa mengakses aktivitas kerjanya dia di Senin sampai Jumat tuh. Sabtu Minggu dia baru pulang. Artinya dia butuh rumah transit tuh. Dia bukan butuh rumah untuk hunian murni, tidak. Nah, butuh rumah transit ini pasti akan berefek ke transportasi, akan berefek dia banyak hematnya gitu. Nah, ini tidak ada yang lihat ini Mas. Padahal itu kebutuhan asli itu. Jadi salah juga kita paksakan dia beli rumah, dia nggak cukup duitnya kok. Aku udah punya rumah kok, walaupun di Gamblong gitu. Jadi salah sasaran kita. Jadi kita harus kreatif juga melihat Blue Ocean-nya itu. Berarti dia sebenarnya butuh rumah singgah. Butuh rumah singgahnya modelnya apa ya? Kalau karyawan ada boarding ya nggak apa-apa juga kita siapkan itu. Karena real sekarang tuh sekolah full day loh. Ya. Iya enggak? Dia pulang ke rumah habis cuma untuk tidur doang. Tidur subuh-subuh udah berangkat lagi dia. Iya. Gitu Mas. Oke, siap. Kalau ini Mas, kita ini kan menyambung AI juga tentang sebuah komunitas ataupun ekosistem. Kalau misalkan kita hubungkan semuanya itu, keberadaan pesantren properti itu teman-teman bisa masuk ke ekosistem itu berarti seperti apa, Mas Kinkin? Apakah bisa supporting atau kayak apa, Mas? Minta tolong dielaborasi sedikit, Mas. Iya. Ya, itu tadi ada media. Jadi menghubungkan kebutuhan ini gini. Jualan itu closing itu terjadi ketika apa? Ketika kebutuhan pembeli ketemu dengan apa yang disajikan penjual gitu ya, Mas, atau seperti Iya. apa? Akhirnya closing kan. Artinya apa yang dia minta ada gitu kan? Ya. Ya, nah itu. Nah, yang minta ini siapa sebenarnya? Nah, kalau misalnya Sentolo bisa menjadi sebuah wadah untuk mempertemukan menjadi hub itu, sebenarnya bisa menggerakkan itu. Jadi kebutuhan mereka itu apa? Kayak tadi simulasinya adalah
apakah benar mereka butuh rumah gitu? Ternyata enggak juga kok. Rumah Hmm. dia masih ada gitu. Berarti dia butuh transit di situ. Nah, bisa jadi kebutuhan itu dipenuhi. Pertama itu, kedua komunitasnya akan muncul, pasti akan ketemu dengan adanya Sentulu. Sebenarnya hubnya menarik tuh, ada kebutuhan permintaan terkait dengan kebutuhan propertinya, ada kebutuhan pengusaha juga untuk belajar, tapi juga bisa berelaborasi dan kolaborasi di situ. Jadi Hmm. investor main kecil-kecilan daripada bangun 3-4 kapling bingung ya kan? Ya, ya. Lebih baik merapat ke sana berkolaborasi atau apa. Jadi jangan dipaksakan juga. Jadi selama ini kita agak ego gitu. Walaupun ya di Sentolo bisa juga dilakukan belajar bagaimana menjadi developer gitu. Tapi kan belajar bukan berarti bergerak sendiri juga enggak. Hmm. Jadi bergerak bareng juga belajar gitu. Belajar dengan teman-teman yang lain, dengan yang sudah jalan, yang apa, sehingga auranya itu bisa ngangkat bareng. Apalagi yang baru mau mulai, pasti dia akan berhadapan dengan lah siapa kamu kan, gitu. Nah siapa kamunya itu akan terbantu ketika dia masuk dalam satu komunitas tuh. Saya Hmm. bagian dari komunitas ini. Hmm. Jadi penting banget tuh. Intinya teman-teman yang masih ragu untuk berkomunitas, ini ada sebuah komunitas yang komplit sebenarnya. Ada kebutuhan konsumen, ada kebutuhan pengusaha di situ, ada kebutuhan kita sebagai pengen belajar lebih dalam, mencari ilmu dan lain-lain. Jadi ini kesempatan baik tuh. Pasti Mas Fajar punya materi untuk itu. Siap, 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 siap. Saya yakin waktu yang 1 jam lebih sedikit ini kurang. Jadi mungkin ada kesempatan lain. Mas Kingkin, saya izin untuk menyampaikan sponsor dari pesantren properti. Ya, Jadi kalau misalkan Mas Kingkin masih ada waktu, nanti kami minta untuk closing statement setelah pemaparan ini, Mas Kingkin. Tapi kalau misalkan pas lagi ada keperluan, boleh mendahului. Tetapi harapannya sih masih bisa tetap barang 5 sampai 7 menit, Mas Kingkin. oke siap. Ya, Standby. siap. Jadi teman-teman, di pesantren properti ada beberapa program yang kita jalankan. Memang sudah tidak sesering dulu. Eh, Contohnya adalah seperti sharing session setiap hari Selasa, itu adalah dalam rangka agar kita tetap terhubung. Tetapi yang ingin bersilaturahmi langsung ke pesantren properti, ada program yang kami siapkan. Ini adalah program penyempurnaan dari program-program sebelumnya, walaupun ini waktunya 2 hari. 2 hari tetapi disampaikan oleh beliau sendiri, Bapak Bambang Ibnu Rudin Hidayat, yang sudah memiliki pengalaman selama 27 tahun di dunia properti. Apa itu programnya? Kita terdekat adalah program strategi membangun bisnis properti, dilaksanakan 2 hari, di hari Sabtu Ahad tanggal 30-31 Agustus. Biayanya berapa? Kalau ilmu yang disampaikan, yaitu nilainya kalau Pak Bambang menyampaikan langsung 1 hari itu rata-rata bisa 7 sampai 9 juta. Pengalaman beliau yang sudah semakin sempurna, itu nilainya bisa 9.500.000-an gitu. Tetapi khusus karena ini adalah pesantren dan juga misinya untuk menyambung silaturahmi, biayanya adalah 950.000 selama 2 hari. Apa aja yang didapat? Yaitu tentu workshop ilmu yang sangat luar biasa, kemudian buku cetak, kemudian ada e-booknya juga, kemudian ada FS bisnis properti, kemudian ada makan full, kemudian ada dapat kaos tuan, kaos identitas dari pesantren, ada juga e-book lagi, kemudian buku fisik pejuang. Tentu yang sangat mahal tidak lain adalah jaringan praktisi properti dan opportunity tadi.
Ketika kita bisa memanfaatkan ekosistem yang ada di pesantren, selain juga bisa sharing dengan praktisi-praktisi, pemateri-pemateri yang tidak kaleng-kaleng, kita juga memiliki saudara hampir seluruh daerah di Indonesia ada. Dan ketika kita tarik nasab industrial property itu pasti ketemunya ke Jogja, ke Pak Bambang Ibnu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada waktu di weekend tanggal 30, 31 mengakhiri bulan Agustus, bulan kemerdekaan bisa ikut dengan 950.000. Untuk khusus malam ini, misalkan ada yang langsung Mas minat, ada waktu dan butuh ilmunya, booking seat 100.000 ke BSI, nanti akan ada promo lagi ya Mas Fajar. Mendapatkan buku, aduh ngeheng, sorry. Teman-teman yang sudah pernah ikut, mungkin kalau dulu kan ada program yang, Mas, dulu ada program yang bayarnya pakai token listrik, bayarnya pakai ini. Itu program yang berbeda, jadi kita program 2 hari tentu berbeda dengan program-program sebelumnya. Nggak ada ya? Teman-teman yang booking seat malam ini dengan 100.000 langsung dapat e-book. Kita kirim bukti transfer ke nomor WA yang tertera atau yang admin biasanya. Itu langsung nanti kita kirimin e-book strategi membangun bisnis developer properti. 5 menit boleh tanya tentang programnya. Kalau tidak ada kita tutup. Monggo waktu dan tempat untuk pertanyaan berkenaan dengan program. Untuk yang materinya Mas Kinkin sudah selesai, tinggal closing statement. Tapi kalau yang berkenaan dengan materi program bisa ditanyakan. Oh, ada yang bertanya, apa ada kebijakan khusus? Pak Robit bisa open mic mungkin Pak, kebijakan khusus berkenaan dengan apa itu Pak Robit? Ya, izin Mas Tio, Siap. mewakili wali murid ini dari si bos kan, ada yang ngechat ke saya itu mengenai biaya kontribusi itu khusus untuk wali di si bos, apa ada kebijakan khusus, diskon atau apalah Oke. gitu. Izin Mas Tio, izin, ini hanya penyambung lidah aja ini. Siap. Penyambung lidah wali. Wali. Ya, Karena ya. mungkin agak sungkan kalau tanya di chat terus WA japri saya lah. Baik. Jadi mungkin ini salah satu keuntungan ketika sudah menjadi keluarga besar pesantren properti Pak Robit. Nanti akan segera kami diskusikan, kami tampung. Tentu pasti ada sesuatu hal yang spesial untuk keluarga besar pesantren properti. Tapi nanti kita sampaikan kemudian ya Pak Robit. Siap. Pasti ada, pasti ada. Tio. Oh itu siap. Nanti tak sampaikan ke wali. Dan enggak wali kan ada yang ikut juga, ini pasti dengar ya. Yang penting sudah tersampaikan ini unek-unek ya. Agak banyak itu Pak Robit. Khusus untuk wali si bos kan yang putra-putrinya sekolah di SMA di Sentolo Property Boarding School itu. Jadi nanti ada kebijakan khusus Bapak Ibu wali, mohon bersabar, ini formulanya lagi digodok sama teman-teman di pesantren properti. Nggih. Matur nuwun Mas Tio. Nggih, Pak Robit, terima kasih sudah menjadi penyambung lidah wali. Kalau Bung Karno penyambung lidah rakyat gitu ya. Nggih, nuwun Mas. Nggih, sami-sami, matur nuwun. Ada mungkin nggak ada? Kalau nggak ada atau misalkan masih tidak di sekarang, bisa ngechat ke nomor admin karena ini sudah tepat jam 21.30, malah lebih 1 menit waktu untuk closing statement dari
Mas Kinkin, monggo Mas Kinkin bisa closing statement. Mas Kinkin? Belum. Halo. Ya Mas, untuk closing statement berkenaan dengan materi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan, Mas. Walaupun tadi agak mendadak permintaannya, karena saya Mohon pikir maaf baru, Mas Kinkin. ya, tapi saya juga nggak nyangka ada respon yang cukup menarik. Artinya memang kalau kita bicara properti per hari ini, masih yang paling kuat adalah terkait dengan marketing biasanya. Apapun itu masih masih kebutuhan lah gitu. Tapi semakin teman-teman bertanya, semakin bingung. Yang jelas teman-teman harus mencoba per hari ini itu. Karena learning by doing jauh lebih efektif. Jadi materi apapun yang disampaikan itu bagian dari motivasi buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak lakukan itu memang nggak akan tahu. Hanya bedanya kalau kemarin lakukannya dengan trial and error. Kalau sekarang learning by doing aja karena sudah ada panduannya. Jadi saya buat AIUEO itu bagian dari mengarahkan. Kedua kalau memang masih pusing ya memang tanya langsung aja gitu. Jadi marketing hari ini menjadi kebutuhan, tapi kalau teman-teman tidak melakukan sesuatu memang akan menjadi semakin sulit. Jadi lakukanlah sambil belajar, lakukan sambil belajar gitu. Nanti akan ketemu formulasinya yang efektif yang mana. Itu Mas. Siap. Yo. Mas Kinkin, luar biasa, mendadak, tapi pesertanya full sampai Zoom kita nggak muat gitu. Sampai tadi kita live kan di YouTube. Saking banyak yang masih ngechat, Mas nggak bisa masuk, Mas nggak bisa masuk gitu. Semoga aja nanti kalau misalkan ada kesempatan kita bisa bersua secara langsung di Pesantren Properti bagi teman-teman yang masih artinya penasaran dengan AI itu seperti apa sih hubungannya dengan penjualan, apakah ini semakin membuat lebih gacor. Yang jelas ketika kita melakukan tindakan apapun harus berdasarkan data. Dan data itu jauh lebih murah dan mudah ketika kita ngerti alat yang digunakan. Salah satu alatnya yaitu AI atau Artificial Intelligence. Mungkin hari ini, malam ini cukup sekian. Terima kasih buat Mas Kinkin atas waktunya, walaupun mendadak hubunginya. Kemudian teman-teman yang masih membutuhkan sesuatu atau informasi bisa menghubungi nomor admin, kami sudah sematkan di chat. Akhirnya, terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.